Baik, hari ini kita akan belajar tentang kitab Yunus. Jadi kita sedang mempelajari seri pelajaran mengenai kitab nabi-nabi kecil. Kenapa disebut sebagai nabi-nabi kecil? Karena catatan untuk nabi-nabi ini, kitab-kitab ini sedikit, relatif sedikit dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Misalnya Nabi Daniel, Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, gitu ya. Maka em, kitab nabi-nabi ini, nabi-nabi kecil, ada 12 orang mereka. Kita sedang belajar mengenai mereka semua. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yunus. Di kitab Yunus kita akan lihat bersama-sama. Eh, kita akan memahaminya dari sudut pandang sejarah penebusan. Apa itu pandangan sejarah penebusan? Itu adalah bagaimana kita memahami kitab Yunus dari sudut pandang Allah ingin menyelamatkan manusia. Allah ingin menebus umat manusia lewat mengutus Yesus Kristus. Nah, kita akan mulai. Kita lihat bersama-sama bagian pendahuluannya mengenai kitab Yunus. Jadi pendahuluannya Yunus dia adalah seorang nabi. Tetapi ini nabi agak beda dibandingkan nabi-nabi yang lain. Langsung ceritanya tentang Yunus seorang nabi tetapi tidak taat dalam panggilannya sebagai nabi. Jadi dia disuruh ke Niniwe untuk menyampaikan menyampaikan teguran Tuhan untuk Niniwe ini. Tetapi karena Yunus tidak taat, dia mendapatkan hukuman. Hukumannya itu agak beda dari lain-lainnya. Beda dari lain-lainnya. Yunus itu dia kita tahu ceritanya. Ini cerita anak sekolah minggu gitu ya. Kapal yang dia gunakan untuk melarikan diri, harusnya ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsus. Dan apa yang terjadi? Kapalnya mengalami ombak besar, badai yang luar biasa, sampai-sampai Yunus sadar bahwa semua itu adalah hukuman dari Tuhan, dan supaya satu kapal itu bisa selamat dan laut menjadi reda, yang harus dilakukan adalah dia harus dilempar ke laut. Nah, itu dilempar ke laut. Dan pada akhirnya dia ada di perut ikan selama 3 hari. Dan Yunus dia berdoa syukur ke hadapan Tuhan. Dan dia berdoa supaya dia diselamatkan. Dia diselamatkan, pada akhirnya dia pergi ke Niniwe dan memberitakan apa yang menjadi perintah Allah untuk um, untuk kota Niniwe. Nah, hasil akhirnya kalau kita lihat, Niniwe diselamatkan dari hukuman Allah karena mereka satu kota ini dari raja sampai rakyat kecil semua bertobat, berpuasa dan bertobat. Nah, jadi isi dari kitab Yunus adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara khusus, jadi kita lihat ini dari seperti apa ya, seperti sekolah teologi ya gitu ya. Nah, ini saya ajarkan di sekolah teologi ya. Tetapi saya pikir ini baik jika jemaat-jemaat pun tahu tentang nabi-nabi kecil, kitab nabi-nabi kecil. Mengenai Yunus, intinya adalah kasih Allah yang luas, gitu ya. Kasih Allah yang luas atau luasnya kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Itu ada di Yunus 4 ayat 2. Ini tema atau inti utama dari kitab Yunus. Dan kita bisa lihat bahwa pengakuan Yunus, Allah itu adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nah, ini tampak lewat apa? Tampak lewat Niniwe. Niniwe. Kalau kita lihat Niniwe ini, sebenarnya mereka adalah bangsa Asyur. Niniwe itu merupakan ibu kota negara Asyur. Jadi mereka bahkan bukan umat Tuhan. Mereka bukan orang Israel. Jadi
Yunus itu diutus pergi untuk mempertobatkan, ya, mentobatkan atau mempertobatkan bangsa kafir. Nah, jadi kita bisa memahami, oh, kenapa demikian ya? Jadi kasih Allah itu sangat besar, sangat banyak kepada umat manusia. Ini tampak sering kali di dalam kitab Yunus. Sangat-sangat jelas tampaknya, gitu ya. Nah, mari kita lihat mengenai isi kitab Yunus. Isi kitab Yunus. Kalau kita lihat bicara mengenai kasih Allah, kita akan teringat satu ayat. Kira-kira ayat apa? Benar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih eh, kitab Yunus intinya bicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Ini langsung berhubungan dengan ayat yang tadi, Yohanes 3 ayat 16. Jadi luar biasa ya, bahwa mengenai kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa, bukan hanya baru diekspresikan atau baru diperkenalkan di Perjanjian Baru, melainkan dari Perjanjian Lama. Secara khusus, ini adalah kitab Yunus. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu. Periode pelayanan dari Nabi Yunus, ahli teologi itu setuju bahwa Yunus itu aktif di sekitar tahun 780 sampai 763 sebelum Masehi. Dasarnya itu adalah dua Raja-Raja 14 ayat 25. Dua Raja-Raja 14 ayat 25. Jadi mengenai Nabi Yunus bukan hanya muncul keterangan mengenai dia di kitab Yunus, tetapi dua Raja-Raja 14 ayat 25 juga bicara tentang Yunus. Coba kita lihat. Dua Raja-Raja 14 ayat 25. Dua Raja-Raja 14. Kita lihat sebentar ya. Dua Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-25. Ya, oke. Saya bacakan. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Di sini muncul Nabi Yunus bin Amitai. Nah, ini ia di sini siapa? Di ayat 25 ini ia. Nah, ini bicara tentang raja, ini tentang Raja Yerobeam kedua. Jadi ada dua nama raja yang namanya sama. Nah, itu yang pertama adalah Yerobeam, kemudian dikenal atau diberikan julukan Yerobeam kedua. Nah, supaya ada bedanya gitu ya. Nah, Raja Yerobeam kedua ini dari Israel Utara. Nabi Yunus bin Amitai aktif di zamannya dia juga. Di zamannya dia. Raja Yerobeam kedua ini dia aktif dari 793 sampai 753 sebelum Masehi. Jadi masuk di dalam range di sini, gitu ya. Em, Kalau kita lihat Yunus aktif itu setelah Raja Yoas mati. Raja Yoas mati di tahun 70 sebelum Masehi sampai 7 780 sebelum Masehi sampai 763 sebelum Masehi. Dan menurut catatan sejarah, ini menurut catatan sejarah ya, bahwa ada gerhana matahari di tahun 763. Ya, 763. Nah, Yunus aktif sebelum gerhana matahari itu terjadi, gitu ya. Dan karena kitab Yunus tidak menyinggung mengenai gerhana matahari ini, maka ahli-ahli teologi mereka berpandangan Yunus sudah mati sebelum tahun 763. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, itu latar belakangnya, ya, latar belakangnya. Baik, arti nama Yunus itu adalah merpati atau burung dara. Merpati atau burung dara. Arti namanya ya. Dikatakan bahwa dia itu anak dari Amitai. Yunus 1 ayat 1. Yunus 1 ayat 1. Di sini dua Raja-Raja 14 ayat 25 dikatakan Nabi Yunus bin Amitai. Kalau kita kembali ke Yunus 1 ayat 1,
Di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Jadi Yunus anak Amitai. Nah, ini. Jadi nama papanya adalah Amitai. Kata Amitai ini dari akar kata emet, emet yang artinya benar, benar. Ya, jadi ini mengenai arti nama Yunus. Berikutnya, coba kita lihat kajian teologisnya. Ya, kajian teologisnya, kalau kita perhatikan di eh, bagian yang pertama itu mengenai misi Allah yang diemban atau dipikul atau dimiliki oleh Yunus. Ini di pasal 1, Yunus pasal 1. Ya, Yunus pasal 1. Kalau kita lihat ada tiga perintah. Ada tiga perintah Allah kepada Yunus. Dikatakan apa? Bangunlah, pergilah, dan berserulah. Berserulah. Di sini tujuannya apa? Tujuannya itu di mana? Tujuan Allah adalah Niniwe. Jadi bangunlah, pergilah, dan berserulah. Pergilah kemana? Ke Niniwe dan berserulah di sana. Tapi Yunus dia kabur ke Tarsis. Ya, tadi saya sebut Tarsus. Tarsis gitu ya. Yunus menolak untuk bersaksi kepada orang-orang kafir. Tadi saya jelaskan. Ini ayat yang ketiga. Yunus 1 ayat yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat Niniwe dan Israel Utara atau Asyur, ya, Asyur itu sementara bermusuhan dengan Israel Utara. Sedangkan Yunus ini dia aktif di Israel Utara. Jadi sementara bermusuhan di sini. Maka um, dari sudut pandang manusia gitu ya atau dunia, oh masuk akal Yunus itu nggak mau pergi ke Niniwe. Ya bangsanya sementara bermusuhan kok. Ngapain dia pergi ke sana? Nah, kita bisa berpikir hal yang sama kan? Akan tetapi perintah Allah adalah Yunus pergi dan bersaksi di kota musuh ini, di kota orang-orang kafir ini. Tetapi Yunus dia keras kepala dan tolak. Dia menolak untuk taat kepada firman Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat Yunus berpikir bahwa buat apa Tuhan berbicara kepada orang-orang kafir? Ya, bukankah Tuhan itu adalah Allah bagi orang yang benar? Nah, jadi dia lupa mengenai Allah adalah Allah atas semua manusia. Semua manusia. Apakah Allah memberikan sinar matahari hanya untuk orang Kristen? Enggak kan? Semua orang. Itulah kasih Allah. Ya, jadi Allah tetap adalah Allah atas semua umat manusia. Jadi kita bisa lihat Allah menimpakan badai besar kepada satu kapal. Bahkan orang-orang yang tidak ada salahnya juga. Jadi badai besar ini datang gara-gara siapa? Gara-gara Yunus. Karena Yunus ada di kapal itu. Ya. Nah, maka kita bisa lihat Yunus dilemparkan ke laut, badai pun reda. Nah, ini. Dan dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari. 3 hari. Baik. Yang kedua, jadi tadi kita lihat mengenai misi yang Allah embankan kepada Yunus. Yang kedua, kajian teologi tentang pertobatan Yunus dan kesadarannya, ya, sadar kembali tentang misi Allah. Ini bicara di pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Nah, ini dibagi dalam beberapa hal. Kalau kita lihat, yang pertama, Yunus berdoa dan bertobat. Ini Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Perut ikan yang gelap dan bau busuk. Yunus umpamakan ini sebagai dunia orang yang mati. Artinya apa? Artinya dia ada di posisi kematian. Dia seperti ada di dalam kuburan. Ya. Jauh dari tempat orang-orang hidup. Nah, penderitaan kita waktu sekolah minggu, kita mendengar cerita bahwa Yunus di perut ikan. Kemudian dia 3 hari, setelah itu dia bebas kembali, dimuntahkan oleh ikan. Seolah-olah apa? 3 hari. 3 hari Yunus di dalam perut ikan,
itu tidak pernah kita bayangkan seperti apa sebenarnya. Karena ikan yang kita lihat itu ikan yang biasa di dapur saja kan, gitu ya, atau hanya lihat di TV atau di mana. Tetapi bisa bayangkan jika kita ada di dalam perut ikan. Di dalam perut itu ada apa sih? Semua macam yang ditelan oleh ikan besar itu ada di dalam perut. Sehingga perut itu gelap. Benar kan? Gelap dan hanya ada bau busuk. Maaf ya, jika kita muntah, apakah yang keluar itu baunya wangi? Enggak kan? Ya, pasti baunya enggak enak. Jadi kenapa? Karena ada asam di dalamnya. Nah, perut ikan pun sama kalau kita lihat, gitu ya. Sehingga em, kondisi di dalam perut ikan itu, bayangkan, dia mau nafas saja, bernafas saja itu susah minta ampun. Iya kan? Susahnya minta ampun untuk bernafas. Baunya pun luar biasa di dalam perut ikan itu. Dan dia dalam keadaan gelap. Nggak bisa lihat apa-apa. Emang di situ ada lampu? Nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Dia sendirian di dalam kegelapan. Tidak bisa tahu kiri kanan atas bawah. Dia hanya apa? Hanya ada dirinya dan siapa? Ikan itu. Tetapi dia bisa sadar dan berdoa. Maka Tuhan pun hadir. Jadi penderitaan dan kesengsaraan Yunus di dalam perut ikan itu seperti di neraka. Ya, seperti di neraka. Bagian yang kedua, Yunus memandang ke bait suci. Yunus 2 ayat yang keempat. Dia katakan, mungkinkah aku memandang ke baitmu yang kudus? Jadi dia sementara bilang, apakah saya ada kesempatan lagi untuk melihat Tuhan lagi? Atau dia akan apa? Mati di dalam perut ikan. Jadi ketika ada doa, ada pertobatan, maka ada kerinduan kepada Tuhan. Tanpa doa, mau rindu apa, saudara? Benar ya? Mau rindu apa? Daud, kalau kita lihat di dalam doa-doanya, dia sangat merindukan bait Tuhan. Sampai muncul lagu kan? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Benar kan? Itu Mazmur Daud itu. Artinya apa? Dia sangat merindukan. Ketika Daud itu dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul, dia berdoa, dia berdoa kepada Tuhan, dia bertobat di hadapan Tuhan, dia sangat merindukan hadirat Tuhan. Apakah dia akan bertemu dengan Tuhan lagi ataukah dia akan mati. Jadi sama seperti itu, kita bisa melihat Yunus ya memiliki hati yang sama. Yang berikutnya, Yunus mulai bersyukur kepada Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Benar kan? Saudara, kalau saudara sementara dalam krisis, saudara sudah bersandar kepada uang, kepada materi, kepada orang yang kuat, orang yang saudara backing, jadi ada backingan atau apapun itu. Tetapi ternyata semuanya tidak bisa memberikan pengharapan. Pada akhirnya kita akan bersandar kepada siapa? Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersandar kepada Tuhan jangan waktu krisis. Setiap hari kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya. Pada akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh dia. Emang Tuhan kasih tahu Yunus? Enggak. Tuhan kasih tahu ikannya. Ya, kasih tahu ikan. Udah bertobat dia. Ayo, ada misi yang lain dia. Jangan lama-lama. Ayo, udah cukup 3 hari. Muntahkan dia di darat. Ikan taat lakukan itu. Ini luar biasa. Jadi Allah bukan hanya Allah atas manusia, tetapi atas semua ciptaan. Haleluya. Ya. Kemudian, ya, bagian yang ketiga kita akan lihat bahwa ada
misi yang Yunus lakukan, dan pada akhirnya misi ini menghasilkan pertobatan. Ini pasal yang ketiga. Kalau kita bandingkan Yunus 3 ayat 1 dan 2 dan Yunus 1 ayat 2, perintah dari Tuhan itu tetap sama. Tetap sama. Coba kita lihat ya mengenai hal ini. Yunus 3 ayat 1 dan 2. Yunus 3, kita lihat Yunus 3 ayat 1 dan 2. Oke. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi di dalam perut ikan Tuhan nggak berfirman kepada Yunus. Nggak berfirman apa-apa. Tuhan yang berfirman kepada ikannya saja. Ya dari mana kita tahu? Ya, karena ini. Ya, lihat ya. Ayat 10. Jadi Tuhan tidak berfirman kepada Yunus. Tuhan berfirman kepada ikan. Hebat ya? Ya, luar biasa Tuhan kita. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus setelah dimuntahkan ikan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Firman yang mana? Kita kembali ke Yunus 1 ayat yang kedua. Yunus 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada. Jadi berseru untuk apa? Untuk bertobat. Itu, ya. Yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Kalau kita lihat, ini, ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditumbang balikan. Wah, ya kan? Harus disampaikan katanya. Disampaikan. Jadi perintah yang sama diberikan. Setelah itu kalau kita lihat terjadilah pertobatan besar di Niniwe dari raja sampai ke rakyat biasa. Yunus 3 ayat 4 sampai 6, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa karena mereka itu bertobat, ya, bertobat, pada akhirnya mereka diselamatkan. Tidak jadi dihukum. Tapi respon pertobatan itu tidak disukai oleh Yunus. Kenapa? Kembali lagi. Dia seorang Israel Utara. Sementara datang ke negara musuhnya. Dan negara musuhnya itu pasti dia ingin bahwa apa? Negara musuhnya itu dihukum. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk negara musuhnya ini, negara musuhnya Yunus ini bertobat, gitu ya, mendapatkan kesempatan untuk keluar atau terhindar dari hukuman. Tetapi Yunus tidak suka mengenai hal ini. Dia tidak suka. Dan dia mulai berpikir, Tuhan tidak adil. Nah, maka apa yang terjadi? Di bagian yang keempat, Yunus kecewa. Ya, Yunus kecewa. Dia berpikir Allah adalah Allah Israel, bukan Allah musuh. Ya, bukan Allah dari Niniwe itu. Makanya kita kadang-kadang sebagai orang yang percaya Yesus, misalnya kita ada sementara perseteruan dengan suatu pihak orang yang lain, ya. Dan ketika kita berdoa minta Tuhan selamatkan kita, Tuhan beserta dengan kita minta apa gitu ya. Tiba-tiba jawaban dari Tuhan itu di luar perkiraan kita. Tidak terjadi seperti apa yang kita mohonkan. Justru Tuhan membuat supaya musuh kita atau seteru kita, lawan kita itu berubah. Ya, berubah dan mereka bertobat. Mereka apa ya? Hubungan mereka dan Tuhan itu berubah. Ya, berubah. Mereka pada akhirnya tidak jadi dihukum oleh Tuhan karena mereka berubah. Tetapi ketika kita melihat hal itu, bukankah dia itu harusnya dihukum? Gitu ya.
Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Yesus, Yesus, dia selalu berdoa. Dia selalu mengajarkan kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu. Benar ya? Kasihlah musuhmu. Dan berdoalah untuk mereka. Jika musuhmu itu kelaparan, berikan mereka makan. Jika mereka tidak pakai pakaian, mereka telanjang, berikanlah mereka pakaian. Harus seperti itu. Berdoalah untuk musuh. Kasihlah musuhmu. Yesus ajarkan demikian. Bahkan sampai, itu sebabnya, bahkan sampai ke atas kayu salib. Yesus, perkataan pertamanya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Mereka di sini siapa? Semua orang yang telah menyalibkan dia. Semua penjahat-penjahat itu. Semua yang telah menyiksa dia. Semua yang telah mencambuk dia. Meludahi dia. Ya, ya seperti itu. Semua orang yang meninggalkan dia. Termasuk murid-murid. Murid-murid juga lari kan. Mereka meninggalkan Yesus. Nah, jadi Yesus memohonkan supaya supaya orang menerima pengampunan Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat Yunus di pada waktu itu sementara panas terik, Yunus sementara mengeluh, dia sementara bernaung di bawah uh, pohon yang cukup besar, gitu ya. Allah kirim ulat untuk makan habis daun-daun dari pohon itu. Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Waktu itu Yunus makin mengeluh kepada Tuhan, makin mengeluh kepada Tuhan. Ya, tetapi Allah memberikan nasihat kepada Yunus. Ya, nasihat kepada Yunus. Allah Allah menasihati Yunus bahwa apa? Bahwa Yunus sangat apa ya? Yunus bahkan mengenai daun-daun yang menaungi dia, ya. Yunus pun, ya kenapa daun-daun ini digigit oleh ulat-ulat ini, gitu ya. Yunus memperhatikan pohon itu, tetapi Yunus tidak memperhatikan orang-orang Niniwe yang jumlahnya sekitar 120.000 orang yang bahkan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Tidak bisa membedakan. Yunus lebih sayang kepada pohon itu dibandingkan dengan nyawa manusia. Nah, ini suatu teguran yang sangat keras buat Yunus. Ya, teguran yang sangat-sangat keras. Ya, jadi kita bisa lihat ada lagi tipologi Mesias dalam diri Yunus. Yang pertama, Yunus di dalam pertikan ini dibicarakan oleh Yesus mengenai 3 hari Yesus di dalam kubur, katanya ya. Yesus akan di dalam kubur. Dan Yunus keluar dari perut ikan, ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Yunus 1 ayat 17, ini nanti bisa dibandingkan dengan Matius 16 ayat 4, Matius 12 ayat 39 sampai 40. Ya, jadi hal lainnya, Yunus menyampaikan kabar keselamatan. Ini menggambarkan Yesus yang menyampaikan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Lukas 11 ayat 32. Ini tipologi Mesias. Jadi lewat apa yang tugas Yunus, apa yang dia lakukan, oh ternyata di situ pun menggambarkan apa yang akan Yesus lakukan. Gitu ya. Ya tentunya kita tidak bisa ambil semuanya. Oh Yunus juga mengeluh. Oh berarti Yesus mengeluh. Enggak seperti itu. Gitu ya. Enggak. Yesus dia 100% manusia. Dia 100% Tuhan. Bukan seperti Yunus. Yunus hanyalah 100% manusia yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu tipologi Mesias dan kita lihat pesan dalam kitab Yunus. Pesannya apa aja yang ada di sini? Yang pertama kita bisa lihat bahwa kabar keselamatan itu bersifat universal, bersifat universal.
kita tahu tentang amanat agung. Matius 28 itu. Ya, Matius 28. Kabar keselamatan itu harus disebarkan kepada seluruh bangsa, semua orang. Dan hal ini bicara secara konsisten bahkan di kitab Wahyu. Bahkan di kitab Wahyu. Kalau kita nanti baca ya, nanti baca di Wahyu pasal 10, ya, Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 14. Ini bicara mengenai kitab atau ada suatu berita, suatu Injil kekal, suatu kitab kecil yang terbuka, itu harus disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua orang. Ini selalu konsisten. Ya, makanya kita pun ada tugas yang sama. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur dipakai Allah untuk menghukum kerajaan Israel Utara yang telah jatuh dalam dosa. Ya, ini hanya sekitar 50 tahun. 50 tahun setelah Yunus mengabarkan berita keselamatan bagi Niniwe. Gitu ya. Hanya sekitar 50 tahun. Ya. Asyur ini dipakai untuk hukum Israel Utara. Ya. Seperti ini. Kemudian, Allah adalah Allah yang sabar. Allah sangat bersabar kepada Yunus. Allah bahkan membuat orang-orang membuang undi sampai apa? Yunus itu terpilih untuk dibuang, gitu ya. Bukan untuk dibuang, untuk semua orang tahu bahwa ini salahnya siapa sih? Salahnya siapa? Itu badai itu ada, gitu ya. Kemudian Allah membuat Yunus ditelan ke dalam perut ikan. Kemudian ketika Yunus bertobat, Allah membuat ikan itu memuntahkannya keluar. Allah menyiapkan sebuah pohon sebagai pelajaran agar Yunus memiliki hati yang mengasihi. Kalau kita lihat Allah adalah Allah yang panjang sabar. Allah bisa menggunakan banyak orang yang lain yang lebih kompeten dibandingkan Yunus. Tetapi Allah tetap sabar terhadap dia. Ya. Jika Allah telah sabar kepada Yunus yang seperti itu, bisa bayangkan Allah bersabar terhadap siapa? Saudara dan saya. Terhadap kita. 2 Petrus 3 ayat 9 kalau kita baca. Oh, kenapa sih Tuhan gak datang-datang? Ini, kenapa Tuhan gak datang-datang? Bahkan antikristus, orang-orang yang melawan Yesus, mereka bilang apa? Dari dulu sampai sekarang Tuhan bilang mau datang-datang, gak datang-datang. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan belum datang supaya apa? Supaya apa? Menyatakan kepada dunia, kepada kalian, Allah itu sabar. Supaya apa? Dia bisa, supaya dalam waktu kesabarannya, makin banyak orang yang diselamatkan. Intinya itu. Ya, makin banyak orang yang diselamatkan. Ya, maka pada akhirnya hari ini kita perlu melihat bahwa Allah tetap sabar kepada kita. Supaya kita kembali. Supaya kita tetap dekat dan mencari Tuhan. Nah, pada akhirnya lewat mari kita memegang kesempatan yang Tuhan berikan lewat waktu-waktu membaca Alkitab, lewat waktu-waktu untuk merenungkan firman, waktu-waktu berdoa, waktu untuk mempelajari firman seperti sekarang ini, waktu untuk beribadah, waktu hari Tuhan diberikan kepada kita. Mari kita berusaha untuk jaga. Mari kita berusaha untuk jaga. Ya. Karena di waktu-waktu itulah kesabaran Tuhan diberikan kepada kita. Waktu untuk keselamatan, waktu ketika Allah berkenan. Ditemui. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa menangkap makna pesan dari kitab Yunus. Ketika kita membacanya, kita bisa lebih memahami. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya?